makanya kelihatan tenggorokannya udah pada kering. Benar. Apalagi tadi yang baca Maulid kesian, kita mah enak dengerin, dia tenggorokannya kering. Baik, sekali lagi kepada keluarga Sohibul Bait Bapak Hendy, mungkin ada sekedar cemilan atau membasahi tenggorokan. Ada Ustaz. Oh ada, kirain nggak ada. Kalau Bu Sifri kebangetan ini. Nunggu izin dulu deh Pak dari. Oh begitu. Burung pelatuk dimakan kucing. Aki-aki bawa buntelan. Kelihatannya matanya pada ngantuk, palanya udah pusing. Keluarin kopi apa yang kentelan. Ya Rabbi bersama beli waqasidana wa wirana Ramadhan wasi'an kami. سائل الكونين وسقلي والفريقين من ربعين آدمين يا ربي بالمصطفى بارك فوزنا واغفر لنا مرضنا الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأموال آمين يا رب بالمصطفى بارك وفوزنا واغفر لنا ذنوبنا وسيئات كونا وعنا آمين يا رب بالمصطفى بارك وفوزنا واغفر لنا ذنوبنا وسيئات يا صل وسلم وبارك عليه. Paling enak makan donat, cakep. Ya kayaknya udah ngeliatin kopi nih kadang-kadang. Paling enak makan donat, cakep. Dimakan dia terasa nikmat, cakep. Ayo Bapak Ibu yang hadirin malam hari kita doain buat yang sunat, cakep. Mudah-mudahan kalau gede bisa jadi anak yang bermanfaat, cakep. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak semangat banget kayaknya nih. Aku pengen ngopi kali ya. Ngopi cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahidil qahar al-adidul ghaffar muqawwirul layli ala nahar tazkiratan li ulil bi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asghar wa tiryakil agyar wa mibtahi babil yasar سيدنا محمد المختار وعلي الأزهر وأصحاب الأخيار آتانا نعم الله وإفضاله. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعذر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Amin. Makan aja Pak, makan. Biarin tenang. Saya kira ngomong, Bapak kira makan. Ntar saya jawab dibungkusin. Yang udah makan kagak dibungkusin. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat ini, sebuah masyarakat khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, keluarga sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Henry dan Ibu Rika. Mudah-mudahan segala hajat niatnya malam hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kami hormati para asatidz dan asatidzah, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haifan, dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Begitu juga yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat. Ada Bapak RT 08 Bapak Asmuni, Ustaz Bunawi, kemudian orang tua kita Bapak Haji Abdul Mahmud, Bapak Husain, Bapak Ansor, dan semuanya para jamaah yang dirahmati dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini kita bersyukur kepada Allah dalam rangka kita bisa menghadiri acara walimatul khitan sekaligus walimatul aqidah. Inilah salah satu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mensyukuri berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita semua. Terlebih-lebih malam hari ini keluarga sahibul bait Bapak Henry dan Ibu Rika mengundang kita memohon doa khusus dipersembahkan untuk anak yang baru saja dikhitan, dengan tujuannya agar anak tersebut menjadi lebih baik daripada kehidupannya, yang kemudian anak tersebut bisa meneruskan yang namanya cita-cita bapaknya. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Idza matabnu adam in qata amalu illa min salasa, shadaqatun jariyah, aw ilmu yantabuna bihi, aw waladun sholih yad'ulah. Berharap Bapak Sohar agar anak yang dihitan malam hari ini bisa lebih baik daripada kehidupannya, yang berharap nanti mudah-mudahan anak ini bisa mengangkat derajat daripada orang-orang tuanya. Kalau kita punya anak yang waladun soleh, itu lebih berharga daripada harta yang kita punya. Kenapa? Kalau memang nanti kita mati sampai ajal kita, apa kata baginda Nabi? Ada 3 teman yang akan menemani kita ketika kita akan yang namanya menjumpai maut. Yang pertama, ada teman yang akan menjumpai kita sampai ketika kita sedang sakratul maut, bahkan penyakit yang udah ada di badan kita. Kemudian ada teman yang nanti mengantar kita ketika kita sampai di lubang kubur. Yang kemudian yang ketiga, ada teman kita bisa menemani kita sampai masuk ke lubang kubur. Ini kira-kira kita teman yang mana nih Pak? Pak, makan aja. Kira-kira kita teman yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Udah jadi kayak kemarin, bukan pemilu, bukan. Yang pertama, kata Nabi, ketika teman yang hanya menemani ketika kita sakaratul maut, kita sedang sakit, yaitu yang namanya harta kita. Harta, bahkan kita tumpuk harta kita banyak, kita kumpulin harta sebanyak-banyaknya. Begitu kita sakit, kira-kira tuh harta berharga apa kagak? Enak apa kagak? Kita lagi melonjor sakit, kelam semua badan pada diimpus, semua dikatoin selang, mata diselangin enggak? Hidung diselangin, mulut diselangin, semua diselangin, sampai yang keluar dari bawah kita diselangin. Ketika pada saat itu ada tetangga kita datang bayar hutang 10 juta, kira apa kagak kita? Kagak berarti itu duit. Itulah namanya teman yang menemani kita ketika kita sakratul maut. Yang kemudian yang kedua, teman menemani kita sampai ke lubang kubur. Siapakah itu? Saudara kita, teman kita, kerabat kita. Ketika kita sudah masuk ke lubang kubur, cukup sampai di situ.
Bahkan ketika kita selesai ditutup, diinjak, bahkan ada teman kita baik benar. Begitu kita mati injaknya paling kencang. Dulu mata dia, kita biarin lalu sampai di sini aja gitu paling. Kemudian siapa lagi yang ketiga? Nah, teman kita ketika kita masuk berteman di alam kubur, yaitu amal ibadah kita. Nah, ini malam alhamdulillah kita ada anak muda tim hafal baca sholawat Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hati kita tergetar. Baginda Nabi besar Muhammad SAW hadir ada di depan kita. Bahkan baginda melihat malam hari ini ada Pak Haji Ade, ada Pak RT, ada Pak Ustadz Asbunawi. Semuanya yang melihat sebagai saksi. Nanti ketika kita masuk dalam kubur, ditanya kita. Alhamdulillah nih Pak Aksa dulu ikut acara walimatul kita rumah Pak Heri Tohan nih. Kan jalannya bagian kamu baca salawat tuh. Kira-kira bersyukur nggak malam hari ini? Allah tentukan kita di majlis yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan malam hari ini menjadi contoh buat kita, pelajaran iktibar buat kita. Nambah, ini saya yakin semua yang datang ini udah pada disunat, bener ya? Udah disunat atau belum? Mau sunat 2 kali. Kesianan orang perempuan. Yang pertama, tujuan daripada walimatul khitan, Bapak Tuhan bersyukur kepada Allah, dia sudah diberikan anak. Insya Allah anak tersebut ketika lahir diberikan nama yang baik, bahkan namanya luar biasa, Gilang Ramadan Pratama. Mudah-mudahan dia jadi nanti pemain bola nih. Dia itu kan Pratama, Arhan Pratama. Jangan cuma lemparannya doang, tendangannya juga bagus. Artinya Bapak Tuhan bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ketika Bapak Tuhan bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku sudah berikan anak. Pada malam hari ini aku undang tetangga, keluarga, pengajian, para guru, para asatidz, tanda bersyukur kepadamu ya Allah agar atas rahmat yang telah Engkau berikan. Karena kira-kira Pak, kira-kira kalau seandainya kita sudah berumah tangga sampai saat ini kita belum berikan keturunan, enak apa kagak? Biarpun rumah kita bertingkat 4, mobil kita berentet banyak, duit deposito kita numpuk, ada punya anak, kira-kira rame apa sepi? Sepi apa rame? Ini gak ada orangnya lu nih. Kagak berharga harta kita semua. Bahkan coba lihat orang yang gak punya anak dengan zaman yang sekarang zaman canggih, bagaimana cara dia berharap bisa punya anak? Dia usahakan yang namanya duit. Bahkan ada salah satu usaha daripada dokter-dokter kita, dibikin anak namanya bayi tabung. Bayi tabung dibikin, itu harganya mahal, ratusan juta, tetapi itu semua dilakukan dalam rangka mempunyai seorang anak yang nanti menjadi penerus cerita dalam kehidupannya. Bahkan dia punya cita-cita yang nanti akan diteruskan kepada anaknya, dan juga nanti menjadi modal. Buat apa? Buat ketika nanti dia mati, doa seorang anaklah yang diharapkan oleh seorang bapak dan ibu. Benar apa kagak benar nih? Benar apa benar? Ini tadi udah kita kan awwaladun soleh, yang pula punya anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, yang selalu mendoakan ibunya. Inilah yang diharapkan dalam kehidupan kita dalam berumah tangga. Yang kemudian ketika kita punya anak, itu adalah salah satu titipan dari Allah. Artinya Allah percaya dengan kita. Bukan harta yang Allah berikan, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan berupa anak. Kira-kira nanti kita tanggung jawab ke anak titipan tersebut? Yang enak Pak tukang parkir ya Pak. Pak tukang parkir, tahu nggak?
tukang parkir, orang mobilnya banyak, motornya banyak, dia kagak pusing. Begitu juga diambil orang nggak, dia diem aja. Itu bukan dititip, cuma numpang naruh. Tapi kalau kita dititip oleh Allah anak berupa titipan yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ketika anak sudah diberikan pendidikan agamanya, kemudian diajarkanlah dia belajar bagaimana dia bisa sholat yang baik dan benar. Sebelum diajarkan semua itu pasti diajarkan istiqjah, diajarkan bersuci. Ini ada anak-anak remaja pondok pesantren yang alhamdulillah mudah-mudahan saya lihat tadi pukulan hadronya luar biasa. Jangan coba-coba ribut sama dia, digambar boleh kita biasa pukul hadro caranya. Diajarkan bagaimana dididik dalam pendidikan agama. Ketika itu semua ada yang kurang. Tuh anak rupanya belum disunat. Dengan dihitam disunat, maka kulit kulfah depannya pakai helmnya, tahu helmnya dibuka. Ketika dia nanti buang air kecil, maka itu semua tidak tersisa yang namanya kotoran, dan itu insya Allah ketika dia berwudu, maka di situ sah wudunya, tidak ada lagi kotoran yang tertinggal. Dan bahkan ketika anak udah disolat, udah disunat, udah dikhitan, maka insya Allah anak tersebut nanti perkembangan tubuhnya akan lebih baik, akan lebih bagus, dan dia akan masuk yang namanya masa akil balik. Ketika pada saat itu kewajiban orang tuanya, ketika dia umur anak 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun dia belum bisa melaksanakan sholat, maka wajib ditegur. Kira-kira paham apa kagak nih? Paham kan nih? Kirain nyangkut katanya ngantuk, ada paham dari ngantuk, jangan-jangan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pada hari ini rangkaian hitan tersebut dilakukan. Bahkan hitan ini disyariatkan dari siapa? Dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kalau ini hari Pak Toham punya anak paling 8 tahun 7 tahun baru berarti. Berarti yang punya datanya anaknya umur berapa berarti? 7 tahun, artinya dia udah bisa masuk SD kelas 1. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia tidak punya seorang anak, dia mohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang soleh. Bahkan ketika dia punya istri yang pertama, siapa namanya? Siti Sarah. Kemudian kawin sama seorang budak yang hitam yang bernama Siti Hajar, Siti Fatimah, Siti Hajar. Kawin dia sama Siti Hajar, maka ketika doanya dikabulkan oleh Allah dalam dia udah usianya 80 tahun. Kira-kira kita 80 tahun masih kuat nanjak apa enggak? Ke puncak, Bapak jangan pikiran ke situ. 80 tahun, maka Nabi Adam adalah nabi yang banyak sekali cobaan dari Allah. Yang pertama ketika Nabi Ibrahim, pertama Nabi Adam disuruh bangun yang namanya Ka'bah. Di Baqatil Mubarakah, bangunan yang pertama di alam dunia namanya Ka'bah. Suruh Nabi Ibrahim bangun. Selesai, kemudian Nabi Ibrahim disuruh nyembelih yang namanya anaknya. Udah minta capek-capek bermunajat kepada Allah, akhirnya disuruh sembelih. Yang kemudian disuruh sunat. Nabi Ibrahim bingung gimana cara sunatnya. Kalau sekarang kita alhamdulillah sunat bisa ke rumah sakit, bisa kita ke dokter, bisa ke mantri, bisa ke ahli-ahli sunat. Bahkan zaman dulu lagi saya itu ke Bengkong. Benar Pak? Ke Bengkong. Udah habis sunat, paling disembur lagi, masya Allah diberi ya. Artinya ini adalah pelajaran napak tilas daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kalau zaman sekarang alhamdulillah, zaman sekarang udah modern. Ada yang namanya sunat pakai cincin. Sunat pakai cincin, bingung dari saya pakai cincin, tidak sunat. Kemudian ada yang dileser segala macam.
tapi dengan syarat dia harus meneteskan darah. Yang kemudian Bapak Toha memberikan pelajaran kepada anaknya, dia seorang muslim, maka dia harus berkorban untuk agamanya. Mana tanda pertama anak laki ketika dikorban? Maka korban mengalirkan darah dari tubuhnya ketika dia sunat. Makanya sunat itu paling tidak dia harus mengeluarkan darah. Bukan ngambil darah doang kita ke rumah sakit mau ke PMI, itu bukan. Tapi kita ada jalur tertentu yang harus kita laksanakan, yang namanya khitan sunat. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersyukur kita malam hari ini kita bisa duduk bersimpu dalam rangka kita memberikan pendidikan pelajaran yang terbaik untuk anak kita. Bahkan nanti ketika anak ini besar, dia bisa berumah tangga, kemudian dilanjutkan daripada perjalanan Bapak Toha. Anak ini punya anak, kebetulan anak ini nanti diberikan anak laki, putra seorang laki. Maka pun disunat, pada saat itu anak itu akan ingat orang tuanya. Dia akan ingat bapaknya. Oh iya, dulu ketika aku zaman dulu masih kecil, umur 7 tahun, orang tuaku melaksanakan walimatul khitan, dipanggillah para orang-orang alim, dipanggilkan guru, bahkan dibacakan sholawat Allah bersama tim Abdullah. Ini akan ditanamkan di dalam diri anak. Bahkan di sini ada doa yang diharapkan. Ini doa yang terus dari seorang ayah ibu kepada anaknya. Apa dalam tulisan? Hai anakku, engkau telah membuat kami bangga hari ini. Ingatlah ini sampai besok. Engkau lebih berani daripada yang engkau kuduga, lebih kuat dari yang kuduga. Lihat dan cintai tanpa batas ayah ibumu. Nah, artinya ini Bapak Tuhan mengharapkan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Ketika kita sudah mengajarkan kepada anak kita, dia beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah, jangan sekali kau lari daripada Allah. Ya, kemudian dia harus mencintai, dia harus benar-benar menghormati, menyayangi kedua orang tuanya. Wasainal insana bi walidayhi hamalat ummuh wahnan ala wahni wa bisaru bi amaina anis kulli walidayka ilayyal masir. Sesungguhnya orang tua seorang ibu, dia berjuang untuk seorang anak. Ketika anak tersebut dikandung dalam perutnya, yang semakin lama makin lemah, makin berat anak tersebut. Ketika sudah lahir, anak itu dididik, disayangi, diasuh, sampai dia memberikan susunya nanti ketika sudah 2 tahun disapi. Maka sesungguhnya cintailah kedua orang tua. Ini yang tentunya Bapak Toha harapkan doa-doa ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah malam hari ini kita berkumpul dalam rangka walimatul khitan. Kemudian anak ini juga sebagai syarat mutlak orang tua kepada anaknya dilaksanakan yang namanya walimatul akikah, dibikinkan akikah, melepas daripada anak ini tergadai daripada akikahnya. Dan alhamdulillah malam hari ini dilaksanakan acara tersebut, tanda cinta orang tua kepada anaknya. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan di situ orang tua wajib mencintai anaknya. Bahkan disitulah anak wajib mencintai orang tuanya. Ridhollahi biridhal walidaini, syukurullahi bisuktir walidaini. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Ya, kemudian murkanya Allah tergantung murkanya orang tua kita. Nih, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tentunya inilah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ukhuwah Islamiyah kita, menjadi rasa silaturahim kita, khususnya di RT 8 Bapak Asmuni ini. Mudah-mudahan juga malam hari ini
kita berdoa bermohon kepada Allah khusus untuk sahibul bait dan tentunya keluarga kita, untuk anak-anak kita masa depannya, mudah-mudahan dijadikan anak kita waladun soleh dan waladun solehah. Ala hadhihi ya walikunyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gampang kerobong dari Kebayoran Lama. Ya, ada yang jawab. Kan bikinnya capek Pak, emang enak. Gampang kerobong dari Kebayoran Lama, dipaksa mulu. Gampang kerobong dari Kebayoran Lama, mainnya di Jatiwaringin. Kalau saya ngomong terlalu lama, ntar berkaget keburu dingin. Di rumah ada yang makan. Baik, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah, dan khusus untuk yang dihitan mudah-mudahan jadikan anak yang waladun soleh, dan juga yang diakekkan menjadi anak yang soleha, dan khusus untuk sahibul bait segala apa yang dikeluarkan malam hari ini rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdi maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita على نفسي فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قدير الحاجات ويا كافي محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا وأهل من صاحب بيتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل من أهل الشر والضير. اللهم ووفقنا لإتباع الفضائل وجنان من القطران. ردد ربنا تقبل منا عدلنا وسلم أمورنا وصحح محدودنا واقضي ذنوبنا وبلغ أملنا ووسع أرزاقنا بجاري يا ربنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة والعافية وعلينا وعلى حجاج والجواد والمشاورين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في البر والبحر كأنك على تشاء قدير. يا نعم الله ويا نعم النصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل وأوصل وتقبل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن فتحة الكتاب ومن سورة الإخلاص ومن معوذتين ومن بعد سورة البقرة وما أنزلناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان منا وسيلة ورحمة من موائد فضلك النازلة وبركة شاملة وصدقة
متقبلا نقدم النقي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وقرابته من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين ونخصوصا من أهل صحيح البيت ونخصوصا بابا حقوى بن أغسطي واسم نسوة بنت خافة واسم الأغسطي بن دولان وزرم بن دولان واسم مكانا بن دولان واسم سويحانا بن دولان واسم الأروي فريدة بنت مكانا واسم صبر بن مكانا واسم ساللا بنت فلان واسم حمد بنت روبنسون واسم إلى نورمان بن فلان واسم سردين بنت سورين واسم ترجانة بنت رسيوير واسم أجوان بن حدي عثمان واسم عبيدة بنت حدي عثمان واسم محمد بن حدي محمد بكر واسم زهير بن مساني واسم مالي بن عبد الرحمن واسم نيمان بنت فلان وسوري بنت كاغم واسم أسود وهو بنتك ونجمي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اتبعنا هنا بسببهم إذا اللهم ثواب ذلك من إليهم وجعله النور يسعى وتلال بين أيديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اغفر بروضة من رياض الجنان ولا تجعل غفرة من غفار النيران اللهم انزل رحمتك والمغفرة والشفاعة ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم درجات وضعف لهم الحسنات وكفر لهم سير جنة من الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في بر وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل من أهل الشر والخير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة